Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Zaki CN. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial kreatif memanfaatkan stop kontak. Seperti apa videonya, kalian bisa simak yang satu ini. Terima kasih sudah menonton. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi di depan saya ini udah ada stop kontak seperti ini ya. Untuk ukurannya sudah saya sesuaikan. Kali ini saya akan merubahnya menjadi stop kontak yang sangat canggih ya teman-teman. Tentunya sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Dan kali ini saya memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai atau yang tidak bisa digunakan lagi, seperti kipas angin seperti ini teman-teman. Jadi saya akan ambil bagian timernya seperti ini teman-teman ya. Ini manfaatnya luar biasa teman-teman. Jadi apabila teman-teman tidak mempunyai kipas angin rusak yang sudah tidak terpakai lagi, kalian bisa dapatkan timer kipas angin ini di toko online ya teman-teman, dengan harga yang cukup murah, cuman 5.000 saja teman-teman. Ini kelihatannya masih bagus ya teman-teman. Nah untuk bagian di switchnya ini masih berfungsi normal ya, seperti di videonya kelihatan ya teman. Untuk bagian switchnya masih berfungsi normal, masih bisa bersentuhan ya teman. Nah seperti ini kondisinya renggang. Oke, langsung aja kembali lagi ke stop kontaknya teman-teman. Jadi kali ini saya akan bongkar dulu. Nah oke, setelah terbongkar, kali ini saya akan bersihkan untuk bagian yang paling atas ya teman-teman. Nah di sini akan saya kikis menggunakan cutter dan nanti saya akan rapikan semuanya dan bersih, pokoknya intinya tidak ada bagian yang tersisa. Langsung aja saya akan bersihkan teman-teman. Nah oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, celong bersih total pokoknya ya. Jadi nanti yang saya akan ambil bagian paling bawah untuk di bagian berfungsi stop kontaknya ya. Jadi untuk bagian atas nanti saya akan taruh untuk bagian timernya. Dan tak lupa juga untuk bagian paling atas stop kontaknya, di sini sudah saya lubangin. Jadi untuk lubangnya itu udah sesuai di bagian timernya ya, bagian bulatan timernya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ngopi dulu biar otaknya fresh. Kita seruput dulu teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut tahap pasang bagian stemernya. Kita sesuaikan ya untuk cara pemasangan agar pas untuk bagian penutup bagian atasnya. Oh iya teman-teman, jadi untuk bagian timernya tadi belum saya kasih lihat ya. Ini sudah saya potong ya, agar tidak nyangkut di bagian stop kontaknya, agar lebih pas dan trep ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi akan saya usahakan untuk bagian pemutarnya ini agar tidak nyangkut ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman semuanya ingin
mengikuti cara tutorial pembuatannya, kalian bisa ikuti saja pokoknya ya untuk pembuatannya agar tidak salah pemasangan atau tutorial pembuatannya. Pokoknya ikuti terus step by step ya teman-teman. Oke, serasa sudah pas. Kali ini saya akan lem dulu untuk bagian timernya paling bawah ya teman-teman, menggunakan lem bakar ya teman-teman. Jadi untuk paling bawah ini usahakan dia kencang atau sekuat-kuatnya. Jadi waktu nanti kita putar pemutaran timer, jadi tidak goyang ke sana sini ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan kasih lem bakar. Oke, akan saya uji coba dulu ya teman-teman, apakah sudah pas atau belum. Kalau emang belum pas, nanti takutnya nyangkut ya teman-teman. Jadi kalau nyangkut itu nanti takutnya waktu kita pas gunakan dia agak lambat pemutarannya ya. Akan saya sesuaikan kembali. Nah, oke, langsung aja ke tahap selanjutnya teman-teman. Dan di sini ada kuningan ya teman-teman. Ini kuningan tembaga untuk bagian penjepit. Dan untuk bagian lampu indikatornya ini tidak akan saya gunakan, saya akan lepas. Jadi nanti saya akan menggunakan lampu di kipas angin yang rusak itu teman-teman ya. Dan saya akan coba untuk pasang di bagian stop kontaknya, akan sesuaikan ya. Karena di sini akan saya potong ya teman-teman. Jadi untuk langkah pemotongan usahakan sepas mungkin. Nah, setelah langkah pemotongan selesai, saatnya tahap perakitan atau pemasangan kembali bagian kuningannya teman-teman. Dan di sini saya akan menggunakan lem G ya teman-teman. Nah, ini karena di bagian pengaitnya itu patah, supaya lebih kuat saya akan lem menggunakan lem G. Nah, oke, setelah serasa sudah cukup pengeliman, saya akan ambil lampu indikator di bagian kipas anginnya ya teman-teman. Nanti akan saya pasang di bagian stop kontaknya untuk pengganti lampu indikator yang sudah saya tidak pakai lagi tadi, yang sudah saya buang tadi ya teman-teman. Kelihatannya ini masih bagus, masih bisa kita gunakan. Dan untuk langkah pemasangannya saya akan tempelkan untuk di bagian penutup bagian atas ya. Nanti akan saya kasih lem di sini. Oke, dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, sudah menempel di penutup bagian atas. Dan untuk langkah selanjutnya saatnya perapian dan penyambungan kabel ya teman-teman. Untuk langkah penyambungan kabel atau perapian ini usahakan serapi mungkin ya teman-teman, agar tidak terjadi konsleting. Nah, oke, untuk pemasangan bagian kabel di bagian timernya ini sama saja ya teman-teman.
tidak ada kutub positif dan negatif, kita sambung aja. Kali ini saya pasang di bagian sebelah kanan tangan saya teman-teman. Jangan lupa untuk pengencangannya sekencang mungkin agar tidak konslet. Dan untuk kabel bagian timur sebelah kiri akan saya sambung kabel dari steker. Untuk kabelnya bebas ya teman, tidak ada kutub positif dan negatif, sama saja. Dan tak lupa untuk penyambungan kalian gunakan solasi bakar ya teman, agar lebih aman dan praktis tentunya. Satu kabel dari steker tersisa saya akan pasang di bagian kuningan yang sebelah kiri ya teman. Seperti biasa kita pasang stop kontak pada umumnya. Saya akan tambahkan lem bakar ya teman, supaya agar lebih kuat dan kencang, agar waktu pemakaian pas kita putar timernya itu tidak goyang. Nah, dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi stop kontak timer. Jadi apabila teman-teman itu tidak mempunyai stop kontak seperti ini, kalian bisa membelinya atau kalian bisa membuatnya sendiri. Tapi apabila kalian mau membeli di toko online, ada dua macam ya teman-teman, yang model digital dan juga yang manual. Dan yang saya buat ini yang model manual ya teman-teman. Dan di sini akan saya coba ya teman-teman. Yang pertama saya akan gunakan untuk solder apakah berfungsi atau enggak, dan yang kedua akan saya gunakan di bagian setrika ya teman-teman. Dan untuk yang pertama saya akan colokkan dulu untuk di bagian solder, tapi saya lihat dulu untuk bagian stop kontaknya ini masih mati ya teman. Akan saya coba nyalakan. Jadi untuk putaran sebelah kanan itu nyala untuk bagian timernya. Jadi untuk yang diputar ke sebelah kiri dia cuman on ya teman, dia nggak ada timernya. Nah ini kalau diputar sebelah kanan ini ada timernya. Kalau dimentokin itu timernya 60 menit teman-teman, 1 jam. Jadi untuk diputar ke sebelah kiri, nah ini cuman on saja teman-teman, tidak ada timernya. Lampunya nyala ya teman-teman.
akan saya colokkan untuk di bagian soldernya. Ini nyala ya, untuk bagian soldernya nyala ya teman-teman. Dan hasilnya mantap sekali teman-teman. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Apabila kita itu lupa mematikan sebuah solder, takutnya nanti kalau lama kelamaan panas bisa terjadi terbakar ya teman-teman. Nah, ini lampunya mati. Dan yang selanjutnya saya akan coba untuk gunakan di bagian setrika teman-teman. Nah, ini manfaatnya luar biasa sekali untuk di setrika ini teman. Apabila pas waktu kita gunakan setrika kita lupa setrikanya nyala, kita tinggal kita nyalakan timernya saja teman-teman, nanti dia akan mati otomatis ya, jadi tidak akan terjadi konsleting, apalagi pengurangan arus listrik teman-teman. Nah, ini nyala ya setrikanya teman-teman, pokoknya ini sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di channel Zaki CN. Agar videonya atau channelnya semakin berkembang, kalian bisa bantu tekan like ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru nonton di channel Zaki CN, kalian bisa support dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Zaki CN ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di next video teman-teman. Terima kasih.